Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Holila Hibatullah dengan nomor NIM 08011832328006. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal pernyataan perulangan di bab 4 ini pada nomor 4 dengan soal Bima memasukkan batas untuk suatu bilangan Fibonacci, misalnya n, tampilkan seluruh bilangan deret Fibonacci dari 1 hingga ke n. Tentukan juga apakah bilangan pada deret Fibonacci yang tampil adalah bilangan prima atau bukan. Jika merupakan bilangan prima, jumlahkanlah dengan bilangan prima lain pada deret Fibonacci tersebut. Dan tampilkanlah jumlah total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Mungkin langsung saja kita masuk ke programnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu deskripsi judul programnya. Jadi judul program kali ini adalah program jumlah total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci. Di mana deskripsi dalam program ini yaitu dalam program ini kita mencari jumlah total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci. Jadi pada program ini terdapat dua prosedur yaitu isprime dan juga main. Di mana proses isprime ini untuk mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Sedangkan pada producer main itu pertama-tama kita lakukan input nilai n, kemudian variabel a diinisialisasi dengan nilai o, dengan nilai 0, dengan nilai kosong, dan variabel b diinisialisasi dengan nilai 1. Variabel total prime diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian dilakukan perulangan dari 1 hingga n. Pada setiap iterasi, nilai A akan dicetak ke layar. Jika nilai A merupakan bilangan prima, maka nilai total prime akan ditambah dengan nilai A. Kemudian dilakukan perhitungan nilai C dengan menjumlahkan nilai A dan B. Nilai A diubah menjadi nilai B, dan nilai B diubah menjadi nilai C. Setelah perulangan selesai, nilai total prima akan dicetak di layar gitu. Nah, setelah itu ada kelebihan program. Setelah itu ada kelebihan program, di mana kelebihan pada program kali ini adalah di inputnya, program menerima input berupa batas deret Fibonacci n yang diinginkan, input yang jelas dan memudahkan pengguna untuk memahami apa yang diharapkan oleh program dan bagaimana cara menggunakan program tersebut. Sedangkan prosesnya, program melakukan perhitungan deret Fibonacci dan pengecekan bilangan prima secara terstruktur. Langkah-langkahnya mudah dipahami dan diikuti sehingga memudahkan dalam memahami alur kerja program. Dan untuk outputnya, program akan menghasilkan output berupa hasil dari Fibonacci hingga N dan total bilangan prima pada deret Fibonacci tersebut. Di mana output yang informatif dan dapat membantu pengguna untuk melihat hasil dari perhitungan dengan jelas. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke programan C++-nya. Di sini juga ada penjelasan untuk program C++-nya. Pertama, seperti biasa, kita input IOStream dulu. Input. Setelah itu, using namespace std. Nah, ini udah seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau misalnya include IOStream ini untuk kita menggunakan input-output seperti in, out gitu ya. Kalau using namespace itu seperti mendeklarasikan.
Sedangkan kalau using namespace std tadi itu kita untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler kalau kita itu menggunakan seluruh fungsi yang ada di using namespace std tadi ya. Nah, kita mungkin lanjut. Kita ini artinya D-nya boolean ya teman-teman. Boolean is prime. Nah, integer me. Shift and ya, Lila lagi buat rekaman. Lagi buat rekaman. Nah, teman-teman, untuk di bagian baris keempat ini, isPrime, kalian bisa lihat di sini, baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama isPrime yang mengembalikan nilai boolean, di mana ini kita mengecek dulu nih, apakah suatu bilangan itu tuh bisa dianggap prima atau bukan gitu. Nah, setelah itu, if n kurang dari satu, itu artinya blok percabangan if ya. Jadi n kurang dari satu atau sama dengan satu, maka akan adanya return false, akan mengembalikan false gitu. Selanjutnya kita tutup kurung kurawal terlebih dahulu. Oke, kita return true. Nah, baru kita integer main lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita buat dulu cout, masukkan batas darat. Batas darat. Nanti aku jelasin fungsinya kalau aku udah nulis per baris-barisnya ya, teman-teman. Jadi biar enak kita ngejelasinnya gitu. In and nah, sampai sini dulu. In main ini udah kita tahu ya, in main itu adalah eh mainnya ya, ya itu yang utama. Setelah itu integer n yang menunjuk kalau variabel n itu integer. Setelah itu kita masukkan
Oke, sorry teman-teman, setelah kita inline integer n, kita masuk ke cout, masukkan batas daerah di mana cout ini akan masuk ke hasil output nanti setelah kita run. Nah, inputnya itu kita n. Jadi n ini akan masuk ke cout, dimasukkan deret batas deret ini. Selanjutnya, sorry salah deh. Kok langsung ke sini ya? Fibonacci berarti kita tulis dulu dong coutnya apa lagi selain itu. Eh, Cout. Nah, teman-teman, dari sini kita ada namanya, tadi aku kan udah ngejelasin sampai baris ke-15 ya. Aku jelasin lagi di baris 17, ini ada in A sama dengan satu, B sama dengan satu, C total prima sama dengan nol gitu. Jadi, barisan ini untuk mendefinisikan mendeklarasikan variabel A, B, dan C ini yang akan digunakan dalam perhitungan dari Fibonacci tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini ada Cout ya. Cout Fibonacci di mana eh, di bagian sini untuk mencetak teks Fibonacci ke layar nanti.
Sama juga kayak ini A dan B gitu. Untuk mencetak nilai A ke layar dan untuk mencetak nilai B ke layar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut untuk baris ke-25 for integer. Nah, ini untuk for-nya. C sama dengan A plus B aku selesaikan baris di sini dulu ya teman-teman, biar nanti aku baru jelasin. Biar lebih mudah gitu bilangnya ya. Kenapa nih di sini yang mau dapat hadiah eksklusif? Eh,
Oke teman-teman semuanya, ini udah jadi kita programnya. Tadi aku udah ngejelasin sampai yang ini ya, out. Kita keluar, dia akan ngeluarin layar ke A, B gitu ya. Selanjutnya di baris 99, for integer I sama dengan 3 I kurang dari N. Nah, ini nih, pada baris ini, jadi ini adalah baris dari blok perulangan for, di mana perulangan ini akan berjalan dari I sama dengan 3 sampai I sama dengan N gitu ya teman-teman. Selanjutnya C sama dengan A plus B, di mana baris ini merupakan langkah perhitungan dari Fibonacci selanjutnya. Dan C out C, di mana C ini akan ditampilkan di layar. Terus apa sih if is prime C? Itu artinya baris ini merupakan awal dari eh, blok dari percabangan if tersebut. Jadi jika nilai C ini merupakan bilangan prima, maka akan menjalankan blok di dalamnya gitu. Dan total prime ini, total prima ini sama dianya blok dari percabangan if tadi. Jadi jika nilai C ini merupakan bilangan prima, maka akan menjalankan blok di dalamnya. Menjalankan blok di A sama dengan B, B sama dengan C gitu. Nah, selanjutnya adalah C out. Kita akan menggunakan output dari N total prima, di mana N total prima ini akan keluar di layar nanti. Jadi total primanya berapa gitu. Karena setelah dicek dari if dan for tadi pada pernyataan pengulangan tadi return 0 kita tutup N. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman kita run apakah ini bisa. Nah, ternyata bisa. Kita buat kayak di contoh ya. Kalau di contoh itu masukkan batas daerahnya itu 5. Kita lihat apakah sama. Terus di enter sih ya. Jadinya sama ya teman-teman. Ini bisa kita lihat kalau dari contohnya itu Fibonacci-nya 11235 sama total primanya itu 10 gitu. Nah, oke teman-teman, karena kita tadi udah ngebahas tentang program dan tampilan programnya udah tadi aku liatin, kita back ke flowchart dengan prosedur code-nya ya teman-teman semua. Jadi kalau di flowchart ini aku ada udah buat ya, sama kayak start kita masukin nilai n sama dengan 0, B sama dengan 1, total primanya 0, C-nya 0. Jadi kita masuk ke pengulangan I sama dengan 1 ke N. Nah, C sama dengan A plus B seperti di rumus. Kita masuk ke variabel C. Kalau misalnya benar, dia akan memproses di A sama dengan B, sama dengan C. Kalau true, maka dia akan eh, melakukan proses pada bagian pertama, kedua, dan ketiga, di mana jika ini true, dia akan melakukan operasi lagi, F sama dengan C plus T, di mana T sama dengan M. Nah, jadi ini akan hingga akhirnya berakhir di N gitu teman-teman. Nah, untuk Fibonacci-nya untuk episode code pada program kali ini bisa kalian lihat di bagian di Word. Aku besarin dulu ya. Ah, sorry. Oke, teman-teman, mungkin ini mau ini kita lanjut ke bagian prosedur code-nya dan programnya. Jadi pada soal nomor 4 ini, prosedur code sama programnya itu
sama, hampir sama kayak C++, cuma di sini ya pakai boolean juga. If n kurang dari satu, then return false. Jadi for i from 2 to sqrt, do if n mod i sama dengan 0, then return false, then return true. Nah, selanjutnya dia akan menginput n. Jadi misalnya input n A sama dengan 0, B sama dengan 1, sama seperti C++, tetap premi sama dengan 0. Terlanjut for i D sama dengan 1 to n, dia akan mengeluarkan output A. Jadi is prime A dan total primanya sama dengan total prima plus A gitu. Jadi di sini dia akan memasukkan rumus C sama dengan A plus B, di mana A nanti akan sama dengan B dan B sama dengan C, di mana nanti akan mengeluarkan output total prime. Itu mungkin, sorry, mungkin itu aja penjelasan aku pada pseudocode flowchart program dan juga kelebihan program, deskripsi program, dan juga penjelasan program yang aku terterakan pada video kali ini gitu. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Bye.